Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab beriman kepada hari kiamat, kelas 9 bagian kedua. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, marilah kita simak peta berikut. Ini adalah peta perjalanan kita mulai dari alam roh sampai nanti tujuan kita, yaitu surga atau neraka. Tahapan kehidupan kita adalah saat ini, yaitu di alam dunia, ya, di alam dunia. Jadi tahapan kehidupan kita itu masih panjang. Seperti kalian lihat di gambar, mulai dari alam roh, alam kandungan, alam dunia, dan seterusnya sampai nanti ketemu Allah di surga atau di neraka. Nah, di dalam dunia, di alam dunia, siklus hidup kita kurang lebih seperti ini. Dari lahir sampai meninggal. Mau kalian cantik, kalian ganteng, tukang las, bakul sayur, dan tukang gas, semua akan menemui ajalnya. Kalau sudah meninggal, maka pakaian kita hanya kain kafan. Jadi kalian tidak boleh sombong. Cantik, ganteng, tidak boleh sombong, apalagi jelek, karena ujung-ujungnya nanti kita juga akan seperti gambar ini, ya. Tak peduli kalian glowing semasa masih hidup, nanti kalau sudah meninggal toh juga akhirnya hanya tinggal tulang belulang yang terkubur tanah. Nah, kita tidak tahu usia hidup seseorang, makanya selama kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib menggunakan waktu kita secara maksimal untuk melaksanakan kebaikan. Nah, setelah mati ini seperti apa tahapan kehidupan kita setelah mati? Sesuai peta, tanda-tanda kecilnya yaitu bisa kalian baca: melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, banyaknya pejabat zalim. Kalian mungkin sudah banyak mendengar banyak koruptor, itu termasuk salah satu tanda-tanda kecil kiamat. Ada perzinahan, minuman keras, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kita bisa lihat bangunan makin kesini makin tinggi-tinggi. Banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan, dan sampai itu yang terakhir, banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur, atau lebih kita kenal dengan berita hoax atau berita hoax. Nah, kalau tanda-tanda kecil ini sudah banyak terjadi, maka akan ada tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu apa? Seperti terbitnya matahari dari barat. Setelah itu maka ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan ketika sangkakala ditiup, maka bumi dan isinya akan hancur. Makhluk yang ada di bumi akan binasa dan musnah. Lalu setelah itu apa? Setelah semua hancur dan setelah semua makhluk meninggal, atau setelah semua makhluk itu tak bernyawa atau mati, yaitu akan dibangkitkan lagi semua manusia yang telah mati. Makanya itu juga hari kiamat disebut juga hari kebangkitan, karena semua yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu akan dihidupkan lagi. Makanya disebut dengan hari kebangkitan. Nah, setelah manusia dibangkitkan kembali, lalu apa itu proses setelahnya? Yaitu Yaumul Hasyr, atau manusia-manusia yang telah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Hasyr adalah pengumpulan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk dihisab atau dihitung amalan-amalannya.
Lamanya di padang mahsyar itu adalah jumhur ulama berpendapat yaitu sebanding 50.000 tahun di dunia. Kita hidup cuma 60 tahun. Nah, nanti di padang mahsyar itu kita menanti selama 50.000 tahun. Selanjutnya, dalam penantian itu di padang mahsyar itu diceritakan adalah padang yang sangat luas dan panas, sehingga banyak orang yang amalnya tidak baik atau suka melakukan kejahatan itu akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Kecuali orang-orang yang berbuat baik itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah. Makanya kalau jadi orang yang baik, jangan jadi orang yang jahat. Siapa saja nanti yang kelak mendapat syafaat, yaitu silakan dibaca, bisa di pause kalau kurang lambat videonya. Penguasa atau pemimpin yang adil, jadi kalau ada pemimpin yang adil itu mendapat syafaat diantaranya. Seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan beribadah kepada Allah. Nah, kalian ini kan menginjak remaja, maka kalian sebaiknya memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar kelak di padang mahsyar kalian mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mungkin kalian alami. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, yakni keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi jadikanlah Allah sebagai satu-satunya alasan kalian mencintai. Kalian bertemu, kalian berpisah adalah juga karena Allah. Seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan lagi rupawan, lalu ia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Utamanya ini bagi laki-laki ya. Jika kalian digoda oleh perempuan cantik dan kaya, lalu kalian menolak karena takut kepada Allah, maka insya Allah nanti kelak kalian akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti. Kalau zaman sekarang nggak usah digoda, laki-laki sudah tergoda. Bahkan nggak cantik, nggak kaya, itu sudah membuat laki-laki tergoda. Jangan seperti itu ya anak-anak. Itu bisa dibaca selanjutnya. Nah, itu orang-orang yang akan mendapat syafaat. Nah, selanjutnya yaitu tahapan dihisab. Dihisab ini adalah dihitung amal perbuatannya. Kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan yang kalian lakukan selama hidup di dunia tidak akan terlewat sedikit pun perhitungannya di hadapan Allah. Kalian ambil gorengan 10 bayar 5 dicatat. Kalian berbohong kepada bapak ibu guru dicatat. Kalian durhaka kepada orang tua, maneni terhadap orang tua dicatat. Jadi kalian harus berhati-hati dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Upayakan aktivitas kalian adalah selalu aktivitas-aktivitas kebaikan yang dilandasi ibadah kepada Allah. Nah, setelah dicatat, lalu apa Pak setelah dicatat dihitung ya, bukan dicatat. Setelah dihitung atau dihisap amal-amalannya, lalu apa selanjutnya? Nah, setelah dihisap maka manusia akan menerima buku catatan amal yang dilakukan ketika di dunia. Nah, setelah yaumul hisab itu ada yaumul mizan. Setelah dihitung itu ditimbang di atas mizan atau neraka. Barang siapa yang berat amal kebaikannya akan dimasukkan ke surga, dan yang ringan kebaikannya akan dimasukkan ke neraka. Jadi selama masih hidup ini kalian pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya sebatas sholat 5 waktu atau ibadah mahdhu atau ibadah kepada Allah. Ibadah juga bisa dalam arti luas, yaitu ibadah muamalah, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, tidak menyakiti temannya, tidak membuli temannya. Apalagi sekarang itu kan lagi ngetren
bully-bulian antar teman. Nah, itu kalau sampai temannya sakit hati, maka kita akan berdosa. Setelah dihitung, setelah ditimbang, maka tibalah kita pada jembatan atau biasa yang populer dengan sirat atau juga siratal mustaqim, yaitu jembatan yang dipentangkan di atas neraka jahanam untuk diseberangi orang-orang mukmin menuju surga. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sirat, maka beliau berkata, tempat menggelincirkan, di atasnya ada besi penyambar dan pengait dan tumbuhan berduri yang besar. Ia mempunyai duri yang membahayakan seperti yang ada di Najd yang disebut pohon Sud'an. Nah, itu gambarannya sirat itu adalah jalan yang sangat susah dilalui. Bahkan digambarkan ukurannya, yaitu ukurannya sirat lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Nah, jadi jembatan sirat ini ceritanya sulit sekali dilalui. Tapi ketika yang melewati jembatan sirat itu adalah orang-orang yang beriman, tentu atas izin Allah, orang-orang yang beriman akan mampu melewati jembatan tersebut dengan sangat mudah. Nah, selanjutnya apa? Maka ketika berhasil melewati jembatan tersebut, maka orang-orang mukmin akan langsung menuju ke surga. Nah, setelah melewati jembatan sirat, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tingkatan surganya ada 7, yaitu Al-Firdaus, Al-Adn, Al-Khuld, An-Naim, Al-Ma'wa, As-Salam, dan Al-Muqawwamah. Kenapa Pak surga kok bertingkat-tingkat loh? Ya iya dong, itu tergantung pada kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Semakin banyak kebaikan yang lakukan, maka kelas surga kalian nanti akan semakin tinggi. Begitu juga dengan neraka. Neraka juga bertingkat-tingkat. Mulai dari yang dosanya sedikit sampai orang yang paling jahat, orang yang paling kejam, orang yang paling berdosa itu nanti akan menempati neraka jahanam. Jadi kalau kalian selama hidup di dunia ini masih bisa memilih nanti akan pengen masuk neraka atau pengen masuk surga. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita tentang beriman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah agar senantiasa menjadi orang yang baik dan kelak bisa menjadi husnul khotimah. Kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, like dan komen serta share. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.